Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari grup KKN 97A UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video terakhir ini, kami akan membahas bagaimana pemanfaatan media pembelajaran di era new normal saat ini. Yuk, simak penjelasan dari kami. Beberapa bulan kita sudah hidup berdampingan dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang mengharuskan kita untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dan sekarang kita memasuki tatanan kehidupan babak baru dalam masa pandemi COVID-19 yaitu new normal. New normal adalah kehidupan normal yang baru, yaitu kehidupan yang kita jalani secara normal tetapi dengan pola hidup yang baru. Pola hidup baru ini terkait dengan protokol kesehatan seperti physical distancing, memakai masker atau face shield, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan pola makan bergizi. Pendidikan pun juga memasuki masa new normal. Lalu bagaimana proses pembelajaran pada masa new normal? Metode pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan saat new normal? Pada saat ini, wilayah dengan zona merah masih menggunakan sistem online di mana siswa dan guru terkoneksi dalam jaringan internet. Dengan demikian, media pembelajaran online masih bisa digunakan oleh guru dan siswanya. Namun, di daerah dengan zona hijau atau yang sudah terbebas dari COVID-19 dapat menggunakan metode pembelajaran blended learning. Apa sih blended learning itu? Kenapa harus blended learning? Nah, apa kita masih bisa menggunakan pembelajaran secara online? Nah, daripada bingung, yuk simak terus penjelasannya. Menurut ahli, salah satunya adalah Graham, menyebutkan blended learning secara lebih sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face-to-face. Dalam bukunya, Graham menyebutkan ada 3 alasan mengapa perlu diterapkan blended learning, yaitu pengembangan pedagogi, peningkatan akses dan fleksibilitas, serta efektivitas biaya. Semuanya cocok untuk pembelajaran di masa new normal, bukan? Yang pertama adalah pengembangan pedagogi. Dalam proses belajar mengajar, pasti masih ada guru yang menggunakan pedagogi tradisional, dan hal ini hanya memfokuskan pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, jika kita memanfaatkan pembelajaran online, tentunya akan ada perubahan di dalam pedagogi tradisional menjadi pedagogi digital. Dengan ini, guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah peningkatan akses dan fleksibilitas. Saat ini, pembelajaran berbasis teknologi informasi mudah diakses oleh guru dan siswa. Adapun kelas digital yang dapat guru dan siswa gunakan seperti Google Classroom dan Edmodo. Dengan begitu, guru dan siswa dapat dengan mudah mengaksesnya di saat new normal ini, tidak terikat oleh tempat, waktu, dan perangkat media pembelajaran. Yang terakhir adalah efektivitas biaya. Di era new normal ini, pembelajaran tatap muka membutuhkan biaya untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun, dengan memanfaatkan blended learning, orang tua siswa tidak perlu menghabiskan biaya untuk memenuhi standar protokol kesehatan. Dan juga, guru dan siswa bisa memanfaatkan buku digital untuk sumber belajar. Adapun ciri-ciri blended learning, 1. Tatap muka. Dalam proses belajar mengajar, tatap muka harus tetap dilakukan. Guru akan menjelaskan materi dan tentunya tatap muka bisa dilakukan secara daring maupun luring. 2. Belajar mandiri. Setelah tatap muka, siswa dapat memperdalam materi dengan melakukan belajar mandiri. Siswa dapat menetapkan sendiri sumber belajar, waktu, dan tempatnya.
ketiga, menggunakan aplikasi. Saat belajar mandiri, siswa tetap dapat berkomunikasi secara tidak langsung dengan guru atau temannya dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp ataupun platform pembelajaran seperti Google Classroom dan Edmodo. 4. Kegiatan tutorial. Dalam blended learning, peran guru lebih sebagai tutor untuk siswa dengan cara memberikan tutorial untuk membimbing siswa saat melakukan belajar mandiri. Tutorial bisa dilakukan dengan tatap muka atau jarak jauh menggunakan aplikasi. 5. Kerjasama. Blended learning juga memungkinkan siswa untuk bekerja sama dengan siswa yang lain. Kerjasama ini pun dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 6. Evaluasi. Dalam blended learning, sistem evaluasi yang digunakan sedikit berbeda dengan evaluasi pembelajaran tatap muka. Evaluasi blended learning berdasarkan proses dan hasil kinerja siswa yang dapat dilihat dari portofolio siswa. Dengan demikian, sistem pembelajaran di era new normal ini akan berbeda dengan pembelajaran yang biasa kita lakukan sebelumnya. Semoga penjelasan kami terkait blended learning dapat dengan mudah dipahami. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Terima kasih sudah mendukung program KKN kami selama 45 hari ini. Terima kasih sudah subscribe kami, memberikan like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.